Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nazila dengan NIM 241304007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opini dari saya tentang techno-sociopreneur. Techno-sociopreneurship seringkali terdengar seperti istilah akademis yang rumit, padahal pada dasarnya konsep ini sangat dekat dengan realita kehidupan sehari-hari. Dunia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, krisis kesehatan, hingga kesenjangan pendidikan. Masalah-masalah tersebut tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal, dibutuhkan inovasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Dalam konteks inilah, techno-sociopreneurship menjadi relevan dan bahkan mendesak untuk dikembangkan. Techno-sociopreneurship merupakan gabungan dari 3 elemen utama, yaitu teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Jika entrepreneur tradisional berfokus pada keuntungan ekonomi dan sociopreneur menitik beratkan pada dampak sosial, maka techno-sociopreneur mengintegrasikan keduanya dengan dukungan teknologi. Konsep ini bukan sekedar menciptakan bisnis berbasis teknologi, melainkan membangun suatu solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Teknologi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat untuk efisiensi, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam pandangan saya, techno-sociopreneurship adalah evolusi alami dari kewirausahaan di era digital. Kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang sangat cepat, tapi perkembangan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemerataan manfaat. Banyak inovasi canggih yang dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat bergulatan dengan kebutuhan dasar. Disinilah peran techno-sociopreneur menjadi krusial, menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial. Salah satu alasan utama pentingnya techno-sociopreneurship adalah meningkatnya kompleksitas masalah global. Kerusakan lingkungan, misalnya tidak hanya soal polusi atau deforestasi, tetapi berkaitan dengan pola konsumsi, sistem ekonomi, hingga perilaku masyarakat. Pendekatan konvensional seringkali tidak cukup efektif. Teknologi hijau, sistem monitoring berbasis data, hingga inovasi energi terbarukan menjadi bagian dari solusi yang lebih komprehensif. Namun, teknologi saja tidak cukup dibutuhkan. Model bisnis yang berkelanjutan. Agar solusi tersebut dapat berjalan dan berkembang, ketimpangan ekonomi juga mendapat isu yang sangat relevan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, pendidikan berkualitas, maupun peluang usaha yang memadai. Teknologi digital membuka peluang besar untuk mengatasi masalah ini. Platform finansial inklusif, aplikasi edukasi, hingga marketplace digital mampu memperluas akses secara signifikan, tetapi lagi-lagi teknologi perlu diarahkan dengan visi sosial yang jelas agar benar-benar memberdayakan budaya, bukan sekedar menciptakan pasar baru. Techno-sociopreneurship juga menawarkan cara pandang baru terhadap makna keuntungan. Dalam model bisnis tradisional, keuntungan diukur dari aspek finansial semata. Dalam techno-sociopreneurship, keuntungan mencakup nilai sosial, dampak lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini menurut saya lebih relevan dengan tantangan masa depan. Dunia tidak lagi membutuhkan bisnis yang hanya mengejar profit, tetapi usaha yang mampu menciptakan nilai bersama atau share value. Contoh-contoh techno-sociopreneurship di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekedar teori. Banyak inovasi lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Ada perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Ada yang menyediakan akses air minum bersih dengan teknologi sederhana namun efektif. Ada pula platform kesehatan digital yang memperluas jangkauan layanan medis. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa teknologi menjadi alat pemberdayaan jika dirancang perspektif sosial. Namun, penting juga untuk bersikap kritis. Techno-sociopreneurship bukanlah solusi ajaib yang otomatis menyelesaikan semua masalah. Ada tantangan besar yang harus dihadapi, salah satunya pemahaman terhadap masalah sosial itu sendiri. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi. Masalah sosial seringkali bersifat multidimensional, melibatkan faktor budaya pelaku dan struktur sosial yang kompleks.
Tanpa pemahaman yang mendalam, solusi teknologi berisiko menjadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif. Tantangan lainnya adalah keberlanjutan bisnis. Banyak inisiatif sosial gagal bukan karena ide yang buruk, tetapi karena model bisnis yang tidak kuat. Techno-sociopreneur harus mampu menyeimbangkan idealisme sosial dengan realita ekonomi. Ini bukan tugas yang mudah, terlalu fokus pada dampak sosial, memperhatikan aspek finansial, mengancam kelangsungan usaha sebaliknya, terlalu menekankan profit tanpa menggeserkan misi sosial menjadi fondasi awal. Pendanaan menjadi tidak signifikan, tidak semua investor memiliki perspektif jangka panjang atau kesadaran sosial yang kuat. Techno-sociopreneur seringkali berada di posisi yang sulit, membutuhkan modal untuk berkembang, tetapi harus menjaga integritas visi sosialnya. Disinilah ekosistem kewirausahaan yang sehat menjadi penting, termasuk peran pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat. Itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.